Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang DC lapangan abadi dana. Waduh, pinjol abadi dana ada DC lapangannya, bro. Waduh, ngeri. Sebelum gue memasuki videonya, di sini bagi teman-teman yang baru saja melihat channel YouTube ataupun konten edukasi pinjaman online dari Tools Pinjol, silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya bro, tonton sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang saat ini mau mendukung, mensupport channel YouTube dari Tools Pinjol, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya ya bro. Dan sebarkan juga nih konten dari edukasi pinjaman online Tools Pinjol di berbagai media sosial kalian. Dan bagi teman-teman juga yang mau join masuk ke dalam grup Telegram gua secara gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun, langsung saja join di dalam grup Telegram gua. Untuk link grupnya ada di deskripsi video. Oke, gua akan masuki videonya ya bro. Di sini gue dapatkan informasi langsung dari anggota grup Telegram gua. Dia gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal abadi dana. Tanya didatangi DC lapangannya. Waduh, berani juga tuh DC lapangan ilegal datang ke rumah nasabah ya bro. Tapi bagi teman-teman, tonton videonya sampai selesai ya bro. Nanti kan gue jelaskan juga. Nah, nasabah ini sebelumnya itu kontak daruratnya ternyata orang tuanya bro. Jadi orang tua dari nasabah ini, ibunya itu dijadikan kontak darurat bro. Parah ya, kacau. Nah, terus lagi, dan akhirnya kontak darurat tersebut ataupun ibu kandung dari nasabah ini itu kena diteror oleh DC dari pinjol abadi dana secara terus menerus. Dan parah bro, itu terornya seperti apa? Parah. Di sini gua nggak mau nampilin bro, ya parah. Dan nasabah ini bertanya kepada gua, ya, pada admin dari Tools Pinjol, dia gagal bayar di pinjol abadi dana, orang tuanya kena diteror. Itu bagaimana ya Min untuk menghentikan DC pinjaman online abadi dana ataupun pinjol ilegal? Itu bagaimana cara menghentikan terornya? Ya, di sini gua akan bahas di kontak darurat. Ya, jadi bagi teman-teman nih yang merasa dijadikan kontak darurat di pinjaman online, kalian di sini tonton juga ya sampai selesai agar kalian bisa bisa untuk melawan DC-DC yang sukanya meneror di kontak darurat. Satu, yang pertama, ketika kalian bukan peminjam ataupun kalian nomornya dijadikan kontak darurat dari orang lain, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah satu, jangan pernah membalas pesan chat DC. Ya bro. Yang kedua, apabila dia menelpon, baik itu di WhatsApp ataupun di nomor ponsel kalian, itu rekam aja bro. Rekam dan viralkan. Yang ketiga, kalian jangan pernah membalas pesannya dan langsung memblokir nomor WhatsApp DC-nya. Ya, jangan diladenin chatnya, lalu kalian harus wajib banget itu memblokir nomor DC-nya. Lakukan itu secara terus-menerus apabila DC-nya melakukan penagihan via WhatsApp ataupun via telepon. Gua keganggu banget bang, gara-gara temen gua pinjol, gue yang akan ditagih. Siaran tuh temen gue ya, itu gimana bang cara untuk menghadapinya? Ya tadi, blokir, dan jangan pernah meladeninya. Ya bro, karena kalian bukan peminjam. Dan seterusnya adalah bagi teman-teman, ya, DC dari pinjaman online ilegal
ya, itu tidak ada DC lapangannya. Pinjol ilegal tidak ada DC lapangannya. Kalian jangan pernah termakan dengan omongan DC yang katanya dia datang ke rumah, itu kalian jangan pernah mempercayainya. Itu teknik dia untuk menjatuhkan mental kalian. Kalau mental kalian sudah jatuh, maka rasa takut kalian akan timbul. Di Indonesia ini, ya, masyarakatnya yang sudah gagal bayar, telat bayar, itu akan takut bila didatengin DC lapangannya. Makanya teknik cara DC untuk melakukan penagihan ataupun menakuti nasabah agar mau membayar, yaitu dia selalu membawa saya akan datang, dan ini bukti fotonya saya sedang menuju rumah Anda. Seperti itu, bro. Tapi kalau kalian memahami tentang DC lapangan dan pinjaman online, gue rasa kalian gak akan takut, bro, dengan model ancaman teror dari DC manapun, ya, bro. Dan selanjutnya adalah ketika kalian sudah meminjam di pinjol ilegal, ya, ini kalian jangan pernah membayar utang kalian di pinjol ilegal. Wajib banget yang namanya galbay di pinjol ilegal, ya, sesuai dengan himbauan dari Mahfud MD, ya, sebagai Menteri Polhukam. Dia juga bilang katanya pinjamlah sebanyak-banyaknya lalu tak perlu dikembalikan. Nah, itu acuan kita untuk yang namanya galbay di pinjol ilegal, ya, bro. Jadi kalian gak usah takut yang namanya galbay, gak usah takut, bro. Bagaimana kalau kita galbay di pinjol legal, bang? Ya, kalau kalian nggak punya duit, belum mampu bayar, ya sudah, tunda dulu pembayaran Anda. Jangan pernah memaksakan pembayaran, bro. Ya, lebih baik uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dulu. Itu yang legal. Dan yang ilegal gimana, bang? Yang ilegal ya nggak usah dibayar, bro. Bila perlu kalian pinjam yang banyak sekalian. Ya, syukur-syukur kalian dapatkan 4 aplikasi di pinjol ilegal. Enak tuh di galbay. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum mengerti tentang pinjol ilegal ataupun yang legal, silakan tonton video ini sampai selesai, ya, bro. Jadi seperti itu, bro. Pinjol abadi dana itu tidak ada DC lapangannya, ya, bro. Pokoknya pinjol-pinjol yang ilegal itu tidak ada DC lapangannya. Dan dia cara nagihnya juga barbar. Mengatai, menghina, meneror, menyebarkan data, adu domba. Semua cara-cara ilegal dia sudah praktekkan kepada kontak darurat kalian. Dan bahkan data kalian tuh bisa disebar di media sosial. Dan bagaimana solusinya ketika kalian sudah gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal? Solusi yang pertama adalah, ini yang harus kalian benar-benar perhatikan. Yang pertama, kalau kalian sudah memiliki gagal bayar, kelambatan di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal, langkah yang pertama sebelum jatuh tempo, itu wajib banget yang namanya menonaktifkan akun media sosial kalian secara permanen ataupun secara sementara. Ya, bro. Yang kedua, apabila kalian datanya benar-benar disebar, apabila benar-benar data kalian disebar di kontak darurat ataupun di internet, apabila ada teman kalian yang memberitahu, bang, data lu disebar nih, lu punya pinjaman online. Nah, kalian cuma jawab, jangan pernah percaya kayak gitu, bro. Itu mah modus penipuan zaman sekarang, emang kayak gitu, model-model cuma nagih utang. Kalian bisa beralasan seperti itu kalau kalian gagal bayar di pinjol ilegal, kalau DC-nya sudah melakukan sebar data. Cap dia sebagai penipu aja, bro. Lalu setelah itu kalian berikan informasi ataupun edukasinya kepada teman-teman yang sudah melaporkan itu. Bro, pinjol ilegal itu ya harus digalbay, gak usah dibayar. Kan pemerintah juga sudah berikan himbauan, ya. Apa itu himbauannya? Pinjamlah sebanyak-banyaknya, tak perlu dikembalikan. Kalau kalian gak percaya dengan informasi itu, coba searching di Google tentang penjelasan Mahfud MD
tentang pinjaman online ilegal, nggak usah dibayar. Ya bro, kalian nggak usah takut gagal bayar di pinjaman online ilegal ataupun ilegal. Walaupun data kalian disebar, itu artinya lunas. Itu artinya lunas. Dan lebih bahayanya lagi bagi teman-teman, ketika sudah bermain dengan pinjaman online ilegal, kalian memang memiliki etiket mau membayar. Di sini kalian akan rugi banget bro. Kalian walaupun sudah membayar di pinjol ilegal, itu tetap data kalian akan disebar. Itu kerugian kalian. Dia melakukan itu secara terus-menerus. Data kalian akan disandra sama DC-nya. Ini bagi teman-teman yang masih takut banget disebar datanya. Kalian takut disebar datanya, maka kalian akan melakukan pembayaran, maka DC-nya akan melakukan sebar data. Dan secara terus-menerus. Bagaimana caranya biar data kita nggak disebar sama DC pinjaman online ilegal? Yang pertama adalah kalian harus ghosting. Kalian ghosting dari kejaran DC pinjol. Cara ghostingnya gimana bang? Ghosting itu adalah menghilang. Menghilang dari kejaran DC pinjaman online ilegal. Caranya gampang. Kalian download saja WA Aero. Ya, coba masuk saja ke dalam halaman website gua. Nanti kalian bisa download aja aplikasinya, yaitu WA Aero. Ya bro, di sana banyak banget fungsinya untuk WA Aero. Dan kalian privasikan ya handphone kalian dengan menggunakan WA Aero. Terutama di WhatsApp kalian itu kalian menggunakan WA Aero, lalu kalian privasikan agar nanti WA kalian itu terkesannya seperti sudah tidak terpakai lagi. Kalau DC-nya berpikir bahwa WhatsApp nasabah ini sudah tidak aktif lagi, maka DC akan menghentikan penagihan. Karena DC pinjaman online legal itu kerjanya banyak bro. Nggak cuma satu nasabah yang dia kejar, bahkan ratusan dan bahkan lebih dari ratusan. Sedangkan DC pinjaman online ilegal, dia menagihnya itu ada targetnya. Kalau cuma satu nasabah dia kejar dalam waktu sehari, satu nasabah aja, ini nasabah yang lain nggak akan bisa kekejar. Makanya kalian gunakan akal kalian, cara kalian untuk menghadapi teror ancaman dari pinjaman online. Itu saran gua bro. Karena saran gue ini gue sudah praktekkan waktu gue gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal. Waktu teman-teman gue gagal bayar di pinjol ilegal juga. Dan alhamdulillah itu ya semuanya ampuh. Ya bro. Jadi bagi teman-teman yang seperti itulah cara untuk menghadapi DC-DC pinjaman online ilegal. Kalian sudah berani bermain dengan pinjaman online ilegal, ya kalian harus siap menerima resiko ataupun konsekuensinya, baik itu disebar ataupun dipermalukan. Kalau dipermalukan, disebar, cap dia sebagai penipu. Dan himbau kepada teman-teman ataupun isi kontak yang ada di handphone kalian, himbau aja, itu adalah modus penipuan. Harap jangan pernah ditanggapi, lebih baik diblokir saja nomornya. Ya bro, mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan tentang DC lapangan pinjol ya ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.